Sebanyak 500 pemuda Katolik yang tergabung dalam lingkup Dekanat Belu, Keuskupan Atambua resmi dilepas untuk mengikuti ziarah rohani penutupan bulan Rosario yang akan berlangsung di Gua Maria Paroki Stella Maris Atapupu pada Jumat 29 Mei 2026. Sebanyak 500 orang muda Katolik Sedekenat Belu secara resmi dilepas untuk mengikuti ziarah rohani penutupan bulan Maria. Pelepasan ini menjadi tanda dimulainya rangkaian kegiatan ziarah rohani yang direncanakan digelar di Gua Maria Paroki Stella Maris Atapupu dalam rangka menutup peringatan bulan Maria atau bulan Rosario. Pelepasan ini dilakukan setelah persiapan panjang yang telah matang disusun oleh panitia pelaksana, baik di tingkat pusat maupun di setiap wilayah atau masing-masing paroki. Para peserta yang hadir merupakan perwakilan OMK dari berbagai paroki di Kabupaten Belu, di mana setiap paroki mengutus sekitar 25 orang. Kehadiran mereka yang melimpah menunjukkan antusiasme tinggi generasi muda untuk memperdalam iman. Ketua Dewan Pastoral Dekanat Belu Vincentius Brisius Loe menyampaikan bahwa perjalanan ziarah rohani ini bukan sekadar pertemuan fisik semata, tetapi menjadi momen bagi para pemuda untuk mengangkat iman mereka semakin mendekat kepada Tuhan melalui perantara Bunda Maria. Untuk rancangan kegiatan nanti hari ini ada penjemputan di Gudang Dolok, kemudian kami berarah menuju ke Profi. Setelah di Profi ada masuk dalam gereja, kita ibadat bersama. Sesudah itu ada beberapa hal nanti di teknisnya, lalu mereka menginap di masing-masing keluarga. Setelah itu besok nanti akan ada seminar, setelah seminar ada penutupan dengan misa penutup. Setelah itu mereka balik kembali. Kegiatan penutupan bulan Maria ini akan berlangsung selama 2 hari dengan berbagai rangkaian kegiatan yang menarik, mulai dari ibadah bersama, sesi seminar iman hingga kegiatan persekutuan. Kegiatan ini menjadi bukti semangat pemuda Katolik dalam menjaga dan menghidupkan tradisi rohani serta mempererat persaudaraan antar paroki di bawah naungan Keuskupan Atambua. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Obermas Kantor Cabang Belu menggelar rapat anggota tahunan tingkat MIDI di Hotel Nusantara 1 Kabupaten Belu pada Minggu 24 Mei 2026. Koperasi Simpan Pinjam Obermas Cabang Utama Belu resmi menggelar rat tingkat MIDI tahun buku 2025 dalam rapat anggota tahunan yang digelar akhir pekan lalu. Dokumen strategis ini menjadi peta jalan koperasi untuk memperluas layanan dan meningkatkan kesejahteraan anggota di tahun mendatang di Kabupaten Belu. Kegiatan dihadiri 2 pengurus pusat Kopdit Obermas Maumere, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Belu, Kadis Koperasi Naker Trans Belu, General Manager Obermas Belu, jajaran pengurus Obermas serta perwakilan kelompok Rat MIDI. Selain visi menjadi koperasi kredit yang sehat, aman, serta berdaya saing tinggi, koperasi Obermas juga hadir untuk menopang yang patah, membantu yang tidak berdaya, dan memberikan support bagi masyarakat khususnya perbatasan. Salah satu anggota Remigius Leonardus Halek mengaku dengan adanya koperasi Obermas di Belu dapat membantunya dalam mengatasi segala kesulitan yang dialaminya. Artinya saya bisa selama ini sebagai saya punya cita-cita menjadi wira swasta, tapi saya terikat oleh pekerjaan dinas sebelumnya, dan sebelumnya saya juga kesulitan mendapatkan akses permodalan. Begitu saya gabung dengan Ormas, masalah permodalan itu sudah teratasi. Bahkan kami bisa dilayani kredit sampai 200 juta, 400 juta. GM Kantor Pusat Maumere Leonardus Fredianto Moatlering menegaskan RAT merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah lembaga koperasi karena anggota hadir untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan masukan langsung dari anggota. Fokus utama tahun ini ada pada penguatan unit simpan pinjam, digitalisasi layanan, dan program pemberdayaan UMKM anggota.
Mengapa kami bentuk kelompok sahabat OWAS untuk memudahkan pelayanan para anggota, karena mungkin jangkauan kantor cabangnya cuma hanya satu, sehingga dengan kelompok sahabat OWAS setiap bulan petugas saya mengunjungi mereka dari rumah ke rumah atau pertemuan-pertemuan di kelompok itu. Dan tujuan yang kedua, kelompok sahabat OWAS menjadi wadah untuk anggota bertemu, berkumpul, mengikuti pendidikan, sosialisasi, dan lain sebagainya. Dan tadi dalam pertemuan saya katakan, dolar ini naik harus ditangkap menjadi peluang. Jangan dilihat itu sebagai sebuah masalah, harus ditangkap menjadi sebuah peluang. Nah, kita lihat, tadi malam saya ada di hotel, saya lihat begitu banyak orang tim. Di rumah makan saya lihat banyak orang diri. Artinya mungkin dengan dolar naik, mereka dari luar masuk, karena mereka ada uang banyak karena dolar naik toh. Nah, ini kita tangkap peluangnya. Usaha-usaha UKM anggota kita tingkatkan kualitasnya sehingga menarik mereka untuk datang bertama-samanya ke Belu ini. Untuk diketahui, Koperasi Obormas kini memiliki 32 kantor cabang yang sekarang menyebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dihitung dari 25 Desember 2025, kini Koperasi Obormas memiliki aset sebesar 1,5 triliun. Di tengah gejolak nilai tukar dolar Amerika Serikat yang terus merangkak naik, Koperasi Simpan Pinjam Obormas mengambil langkah strategis. Melalui rapat anggota tahunan, Koperasi resmi mengesahkan Rencana Anggaran dan Belanja atau RAD 2026 dengan fokus utama menjaga daya beli dan memperkuat ekonomi anggota. Hasil rapat MIDI di Belu ini akan disampaikan pada rapat paripurna yang akan digelar di kantor pusat Maumere pada tanggal 30 Mei mendatang. Dengan semangat gotong royong, Koperasi Obormas menatap 2026 sebagai tahun konsolidasi dan ekspansi. Rat MIDI yang baru dilaksanakan ini diharapkan jadi bahan bakar untuk menjadikan koperasi sebagai motor ekonomi kerakyatan di perbatasan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Mbak Ita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Maria Oktaviani mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.